Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Al-Munawwaroh. Saya berasal dari kelas BP2 atau Broadcasting dan Perfilman. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Boyolali. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan media audiovisual. Nah, berikut ini pengertian tentang media audiovisual. Nah, mengenai media audiovisual bisa kita artikan sebagai alat sarana komunikasi yang bersifat dapat didengar dan dilihat. Pemahaman mengenai audio dirangkum dari materi Hartanto 1994. Beberapa hal yang dapat dipelajari mengenai suara bisa dijabarkan seperti penjelasan berikut. Gelombang suara ialah gerakan benda secara berulang akan mengakibatkan udara dimampatkan dan direnggangkan secara bergantian. Pemampatan dan perenggangan ini akan menghasilkan gelombang suara di udara. Sedangkan yang digunakan untuk kepentingan analisis gelombang suara pada umumnya menggunakan bentuk gelombang suara yang paling sederhana dalam bentuk gelombang sinusoidal seperti pada gambar. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang frekuensi. Frekuensi suara disebut dengan satuan Hertz. Diambil dari nama Heinrich Rudolf Hertz, seorang fisikawan Jerman yang menemukan gelombang radio pada tahun 1886. Nah, ini adalah gambar Heinrich Rudolf Hertz. Selanjutnya, secara anatomis, telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi dari 20 Hz hingga 20 kHz sebagai nada. Semua yang terletak dalam daerah ini disebut sebagai frekuensi nada dan suara dalam daerah frekuensi suara yang dapat terdengar. Selanjutnya yang ketiga, amplitudo. Untuk bisa bergetar, maka benda harus berubah dari posisi awalnya untuk melakukan simpangan. Besar kecilnya amplitudo ini akan menentukan seberapa besar perapatan dan perenggangan udara. Loudness merupakan rentang kuat lemahnya nada yang memberikan rasa nyaman atau sebaliknya pada manusia. Sekarang yang nomor 4 yaitu kecepatan suara. Frekuensi dan amplitudo atau loudness merupakan komponen fisik yang sangat penting pada suara. Lanjut yang kelima, gangguan pada suara. Gangguan pada suara bisa bersifat internal dan eksternal. Gangguan internal disebabkan karena gangguan teknis pada pemancaran media. Contohnya adalah karena instrumen yang bermasalah, sound system, atau problem psikologi dari sistem respon manusia. Distorsi merupakan perubahan yang tidak dikehendaki dari sinyal suara. Noise merupakan gangguan atau keributan derau yang ditimbulkan oleh sistem listrik. Kelelahan mendengar merupakan gejala auditif yang menghalangi penilaian terhadap penerimaan suara. Nah, yang keenam kita akan bahas tentang lingkungan suara. A. Penyerapan suara oleh udara. B. Pemantulan suara. C. Pembiasan suara atau refraksi. D. Difraksi. E. Penyerapan suara atau absorption. Selanjutnya, perkembangan media. Media berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi, memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk berhubungan dengan manusia lain, dan menciptakan keterikatan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Oke, yang selanjutnya perkembangan media. MC Luhan, seperti disampaikan oleh Saifuddin 2008, mengumumkan bahwa media terbagi dalam 4 periode besar, yaitu yang pertama lisan, yang kedua tulisan, yang ketiga percetakan, dan yang keempat teknologi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau